Halo, hola, welcome back with Aldrin dalam Obama, obrolan Kobam asik. Balik lagi bersama gue yang hari ini di deket gue udah ada narasumber. Kalau boleh tahu siapa namanya, Kak? Oh iya boleh. Jadi perkenalkan, nama gue David Gunawan. Oke, usianya berapa nih Kak kira-kira Kak David? Kalau untuk usia 21 tahun Kak. Asik, usia 21 tahun udah berlanjut dari usia kepala 2. Artinya sekarang nih lagi sibuk apa nih? Oh, untuk kesibukan paling kuliah sama magang aja sih untuk sekarang ini. Oke, kuliah dan juga magang Iya. cukup sibuk ya Kak ya. Iya, lumayan. Nah, kira-kira ngerasa nggak sih kalau makin tua itu makin banyak tanggungan? Bener tuh, bener. Gue ngerasa banget tuh. Boleh diceritain ya. Jadi untuk yang pertama tanggungan, kayak kita kan udah kepala 2 ya. Iya. Pasti kita udah nggak bakal minta lagi lah sama orang tua. Paling lebih tepatnya diminimalisir gitu. Nggak kayak dulu lagi apa-apa minta gitu kan. Terus yang kedua, apalagi sekarang kalau kakak tahu, gue kan ngekos. Jadi tanggungannya perlu banget tuh. Oke, udah ngekos, kuliah, Iya, bener. ada magang juga. Lalu kira-kira Kak, pasti semua orang berpikir bahwa di usia segini nih, apa keadaannya udah sesuai dengan ekspektasi yang kamu ekspektasikan sebelumnya? Kalau untuk sesuai sama ekspektasi sih bisa dibilang belum ya, tapi Oke. udah on progress gitu, udah di on track. Oke. Lagi proses aja. Nah, seperti episode Obama biasanya, kita akan bertanya kepada narasumber kita, kira-kira kamu itu suka kopi gak sih? Kalau dibilang suka sih, tapi nggak edik-edik banget ya. Nggak edik. Kira-kira varian yang paling disuka dari kopi itu apa sih biasanya? Cappuccino latte. Oke, cappuccino latte. Nah, biasanya minum kopi berarti karena di usia yang semakin tua, kita minum kopi, Anda khususnya minum kopi itu karena kenapa sih? Oh, kalau kebetulan gua kan banyak tugas kan gitu semester 7 Oke, ya. Malam-malam banyak gitu kan tugas. biasa ngantuk kan gitu kan. Iya. Wah, perlu banget tuh kopi. Jadi tuh. buat pemenuhan kebutuhan, ngerjain tugas, ngerjain tadi ada magang juga ya. Iya, tugas Apalagi magang di wajib banget. kos-kosan pasti sendirian akan bingung juga. Lalu bisa diatasi sama ngopi. Oke. Karena kita udah sering minum kopi nih, gue mau informasiin bahwa kalau gue ambil sebenarnya narasumber gue ini sukanya kopi banget. Nah, di Kobam juga banyak varian kopi tentunya yang semuanya cocok banget buat kakak yang mohon maaf udah semakin tua ya. Sesuai dengan tema kita hari ini ya, dia di usia semakin tua memasuki kepala 2. Nah, kira-kira kakak di kopi-kopi Kobam ini juga banyak varian-varian yang bisa membantu kakak-kakak dalam mengerjakan tugas, dalam kebutuhan magang dan di rumah sebagainya. Nah, thank you Kak udah mau sharing-sharing sama kita di podcast kita Obama. Dan tadi baru kita mendengarkan podcast bersama temen gue tadi David yang salah satu usianya udah 21 tahun memasuki usia kepala 2 tentunya, dan kebetulan juga suka kopi. Nah, gue kali ini mau informasiin tentang kopi buat lo semua. Jadi gue baru aja nemu jurnal dari nutrimat.co.id yang dengan judul Kopi Bikin Semangat. Nah, di sini menjelaskan nih kenapa sih kopi itu dibutuhkan. Dan ada tambahan lagi nih, penggemar kopi memang kian bertambah dari waktu ke waktu. Mengapa? Ada banyak berbagai alasan. Salah satunya yang cukup kuat adalah karena kopi merupakan energi booster. Gue kasih penjelasan buat lo semua berdasarkan jurnal tentunya, bukan karena gue sok tahu ya. Jadi berdasarkan jurnal ini, kenapa kopi bisa disebut energi booster? Karena di dalam kopi mendapat kandungan kafein. Nah, mungkin semuanya teman-teman para pendengar juga tahu bahwa kafein itu salah satu kandungan terutama dan paling utama yang ada di dalam kopi. Nah, kafein ini berperan dalam meningkatkan produksi adrenalin yang memicu kita untuk tetap berenergi dan bersemangat. Nah, walaupun demikian, ada notes nih. Efek kafein tidak bisa disamakan untuk setiap orang. So, jadi mungkin kafein di gua bisa lebih banyak dibanding kafein di temen gua tadi David gitu loh. Karena kenapa? Tiap orang pasti punya waktu terjaganya masing-masing, punya kekuatan efek terhadap kafeinnya juga beda-beda. Dengan dosis rendahnya kafein lu bisa juga kayak udah makin terjaga. Tapi ada orang juga yang mungkin lebih sensitif terhadap kafein, jadi butuh lebih banyak lagi nih dosis kafeinnya. Nah, ada pepatah juga yang bilang bahwa hajar aja lah pakai kopi. Nah, jadi kenapa gue mau jelasin nih pepatah tersebut kayaknya relate banget sama
tadi obrolan gua di awal sama David yang ngomong bahwa dia ini pusing atau banyak kerjaan sama di kuliahnya, kuliah reguler tentunya, lalu juga dia kerja sebagai magang, lalu dia sebagai anak kos juga punya banyak tugas, lalu ada juga kerjaan-kerjaan yang tentunya menumpuk nih, ya kan? Nah, itu bisa banget buat dia sendiri mengakui tadi ya bahwa kopi itu akhirnya jadi energi booster buat dia. Di sela-sela dia lagi penat, pusing ngerjain tugas, lalu ngerjain kerjaan magangnya, dia minum kopi sebagai salah satu energi booster dia atau meningkatkan energi dia supaya semakin semangat lagi ngerjain tugas atau kerjaan yang harusnya dikerjakan oleh seorang teman gue nih. Oke, jadi gue mau kasih tahu bahwa di Cobam, nah di Cobam kita ada kandungan kafeinnya juga. Kafeinnya kita sesuaikan dengan standar rata-rata orang masing-masing ya. Jadi rata-rata orang butuh kafeinnya berapa, kita disamakan di rata-rata segitu. Jadi penggunaan kafeinnya udah pas lah buat lo semua yang butuh kopi buat terus terjaga dan untuk terus tetap stay beraktivitas tanpa ngantuk. Nah, jadi lu bisa order Cobam di beberapa platform digital tentunya, dan jangan lupa order Cobam, dan boleh banget teman-teman semua kasih tahu ke teman-temannya bahwa Cobam itu kece banget. Oke, oleh karena itu usai sudah gue hari ini ngobrol dari tadi ya sama teman gue David, dan gue kasih konklusi terakhir gue, dan sampai jumpa di the next episode of Obama.